Pada bab selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tentang rekonstruksi sejarah Al-Quran rangkuman PDF kedua, yang dimana menjelaskan mengenai penyebaran tulis-menulis di Arabia. Penjelasan pada bab 4 dan bab 5, yang dimana pada bab 4 menjelaskan mengenai teori yang berkembang luas di kalangan sarjana muslim, yang bahwasannya bahasa Arab adalah bangsa yang mayoritasnya buta aksara dan bodoh, sebagaimana lazimnya yang telah ditunjukkan dengan ungkapan jahiliyah terlihat tidak mendapat dukungan dari temuan-temuan arkeologis dan bahkan tidak disokong oleh Al-Quran sendiri, di mana bukti-bukti arkeologis menunjukkan bahwasannya suatu bentuk tulisan dikenal di Arabia selama berabad-abad sebelum kedatangan Nabi Muhammad. Tulisan Arab menurut teori terpopuler di Nabi Muhammad di kalangan sarjana barat dipandang berasal dari tulisan kursif atau nabatean yang ditransformasikan ke dalam karakter tulisan Arab pada abad keempat dan kelima, yang dimana sebuah proses transformasi ini kemungkinannya berlangsung di Madian atau di kerajaan Ganasaid atau Ganasyah, serta di bawah pengaruh perniagaan, kemudian berlanjut pada permulaan abad ke-6. Ia telah mencapai daerah Syria Utara yang mungkin mencapai sebuah keberhasilannya, serta penyebaran yang sama ke daerah-daerah yang menggunakan bahasa Arab, bahasa Arab utara, khususnya ke Makkah ataupun Madinah. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih pemeliharaan Al-Quran pada masa Nabi. Secara singkatnya, ada beberapa kisah atau cara yang dilakukan Nabi Muhammad SAW pada zaman itu, yakni dengan sebuah cara yang dilakukan dalam pemeliharaan Al-Quran di 152 atau Taufik Adnal Amal. Masa itu Nabi melakukan perekanan dalam bentuk tertulis unit-unit wahyu yang diterima Nabi, serta laporan paling awal tentang penyalin Al-Quran secara tertulis bisa ditemukan dalam kisah masuk Islam Umar bin Khattab, Umar ibnu Khattab 4 tahun menjelang hijrahnya Nabi ke Madinah. Serta dikabarkan pada waktu itu bahwa ketika Nabi tengah berada di rumah Al-Arqam ibnu Abi Al-Arqam yang wafat pada 673 Masehi, kemudian pada saat itu Umar telah bertekad membunuhnya, tetapi niat itu terurung karena ia mendengar cerita tentang masuknya Islam yang dimana adik kandungnya atau adik ipar dan keponakannya. Kemudian ia pergi ke rumah adik perempuannya dan menemukannya sedang membaca lafaz Al-Quran. Yang selanjutnya, pengumpulan di masa Nabi dan setelah wafatnya. Dalam sejumlah riwayat yang sampai kepada kita bahwasannya telah diungkapkan di atas dan disebutkan juga bahwa sejumlah sahabat mengumpulkan secara tertulis wahyu ilahi dan bentuk syuhur pada masa Nabi Muhammad, sekalipun istilah pengumpulan tersebut di sini sebagaimana telah disebutkan bahwasannya biasanya ditafsirkan sebagai penghafalan, serta ada beberapa sebuah riwayat yang secara spesifik menyebutkan pengumpulan itu dilakukan secara tertulis atau merujuk pada penggunaan bahan-bahan untuk menulis dalam aktivitas tersebut. Dalam sejumlah riwayat ditemukan bahwa nama Ali bin Abi Thalib sebagai pengumpul pertama Al-Quran pada masa Nabi dengan berdasarkan perintah Nabi sendiri. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih pengumpulan pertama Zaid ibnu Syabit. Riwayat-riwayat tentang pengumpulan Al-Quran sebelum masa Abu Bakar selalu saja ditafsirkan sebagai pengumpulan ke dalam dada manusia atau penghafalannya untuk membela dan menjamin keabsahan teori ini. Tentang pengumpulan Al-Quran pada masa pemerintahan Abu Bakar ada sejumlah riwayat yang saling bertolak belakang. Namun riwayat-riwayat di sini versi mayoritas sekalipun tersebar luas hanya mengalami sedikit perubahan yang tidak substansial dalam kandungannya sendiri. Secara implisit disebutkan bahwa baik proses maupun proses akhir pengumpulan berlangsung pada pemerintahan Umar. Adapun bentuk kandungan
bentuk dan kandungan mushaf pra-Utsmani. Ada sejumlah informasi yang cukup ekstensif tentang bahan-bahan yang digunakan untuk menyalin Al-Quran. Informasi ini terutama didasarkan pada laporan mengenai surat-surat yang dikirim Nabi ke berbagai penguasa dunia. Ketika itu ada laporan mengenai pengumpulan Al-Quran yang dilakukan oleh Zaid. Dan selanjutnya bab 5 mengenai rekonstruksi sejarah Al-Quran. Beberapa mushaf pra-Utsmani, mushaf primer dan mushaf sekunder, yang dimana mushaf sekunder lebih memperhatikan pengaruh mushaf primer dan merupakan sebuah cerminan dari tradisi bacaan Al-Quran di kota-kota metropolitan Islam. Di samping itu ada juga sebagian mushaf yang kategorinya muncul di kalangan generasi kedua Islam. Nah, setelah adanya upaya pengumpulan Al-Quran yang dilakukan di masa Khalifah ketiga dengan sehubungannya mushaf primer, maka mayoritas nama rekonstruksi sejarah Al-Quran atau 185 yang dipandang memiliki sebuah mushaf dalam skema di atas, dengan sejalannya laporan-laporan mengenai orang-orang yang mengumpulkan Al-Quran di masa Nabi setelah wafatnya seperti telah disinggung dalam bab yang lalu. Namun ada juga yang menjelaskan mengenai mushaf Ubay ibnu Ka'ab, yang dimana Ubay ibnu Ka'ab sendiri adalah seorang Ansor dari Banu Nazir yang masuk Islam pada masa cukup awal dan turut serta dalam sejumlah pertempuran besar di masa Nabi, seperti dalam perang Badar dan perang Uhud. Ada juga mushaf Ibnu Mas'ud, yang dimana Abdullah Ibnu Mas'ud adalah salah seorang sahabat Nabi yang mula-mula masuk Islam. Sebagaimana halnya kebanyakan pengikut awal Nabi, ia juga berasal dari strata bawah masyarakat Mekah. Setelah masuk Islam, ia mengikuti Nabi dan menjadi pembantu pribadinya. Yang selanjutnya yaitu mushaf Abu Musa al-Asy'ari, yang dimana Abu Musa sendiri berasal dari Yaman dan tergolong ke dalam kelompok orang yang masuk Islam pada masa awal. Namun dikabarkan juga ia juga turut berhijrah ke Abisinia dan baru kembali pada masa penaklukan Khaibar. Selanjutnya mushaf Ibnu Abbas. Di sini dalam peta perkembangannya tafsir Al-Quran di kalangan kaum muslimin, Ibnu Abbas nama sebenarnya adalah Abu al-Abbas Abdullah Ibnu Abbas, keponakannya Nabi dan menduduki posisi sangat terkemuka. Dan selanjutnya ada juga otentitas mushaf pra-Utsmani. Di kalangan sarjana muslim sendiri, masalah kesejatian bacaan di dalam mushaf pra-Utsmani didekati dan dinilai dari segi tingkat sebuah kepercayaan atau transmisinya isnad. Di sini tidaknya isnad menentukan apakah satu bacaan sebagai Qur'ani atau tidak. Namun secara garis besar bacaan-bacaan Al-Qur'an diklasifikasi dalam dua kategori berdasarkan isinya. Sekian penjelasan dari saya mengenai bab PDF kedua pada penjelasan bab 5 dan bab 6. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.